Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Amir Rafdi dengan NIM 2016-210264 akan memulai materi pada kali ini. Jadi, materi pada kali ini adalah prinsip-prinsip dasar perilaku bisnis profesional. Kita akan mempelajari mengenai etika dalam berbisnis. Etika atau perilaku dalam berbisnis adalah suatu hal yang umum dilakukan oleh seorang pebisnis. Etika yang baik akan diwujudkan dari perilaku dan cara berkomunikasi yang baik, supaya akan menghasilkan sebuah output positif kepada lingkungan kerja ataupun rekan kerja. Etika dapat didefinisikan sebagai sebuah prinsip-prinsip, lalu nilai, norma, atau hal positif yang mampu meningkatkan kinerja dan suasana dalam lingkungan kerja. Nah, ketika etika itu tidak diterapkan, ada banyak hal yang akan terjadi di dalam suatu usaha atau bisnis tersebut. Contohnya, ketika tidak ada etika dalam bisnis, itu akan menjadi sebuah tombak yang membuat sebuah kehancuran dalam bisnis, lalu kehilangan investor, dan rusaknya lingkungan kerja, supplier, dan lebih parahnya, kita akan kehilangan customer. Jadi etika sangat penting dan menjadi pendasar dalam berbisnis yang profesional. Dan ada 6 prinsip yang harus dipegang oleh seorang pebisnis, yakni sikap positif, lalu kompetensi secara profesional, lalu mengatasi keterpusatan pada diri sendiri, dan memiliki sifat berhati-hati, lalu perhatian dan peka terhadap lingkungan dan rekan kerja, tepat waktu, lalu mempelajari tentang kesopanan dan rasa hormat terhadap rekan. Oke, kita akan mulai dari materi pertama atau prinsip pertama dari dasar perilaku bisnis. Nah, di sini prinsip pertama yaitu adalah mengadopsi sikap positif. Jadi, sikap positif ini adalah suatu hal yang mendasar di dalam diri kita, yang mampu memberikan dampak yang cukup besar terhadap motivasi diri kita. Jadi sikap positif yang diwujudkan di dalam diri kita itu akan tercermin menjadi sebuah motivasi, memberikan sebuah kesempatan bagi kita untuk membuat kita lebih percaya diri. Sikap positif diwujudkan dari perilaku dan cara berkomunikasi yang baik, supaya memberikan sebuah dampak positif pada lingkungan kita atau lingkungan kerja. Nah, sikap positif ini diwujudkan dengan cara pola pikir kita harus memikirkan suatu hal yang positif dan mengesampingkan pemikiran-pemikiran negatif yang membuat kita tidak percaya diri. Pengaturan kosakata atau cara berkomunikasi itu sangat mempengaruhi, karena pemikiran-pemikiran positif itu akan membuat diri kita itu semakin terpacu, semakin merasa mampu untuk melakukan bisnis tersebut. Dan juga sikap itu akan membuat pandangan orang yang kita ajak berkomunikasi itu memberikan kesan positif juga kepada kita ketika kita memiliki sikap yang positif. Nah, jadi selanjutnya prinsip selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nuriandriani dengan NIM 031. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai mengadopsi sikap positif. Pada poin B, yaitu untuk mengendalikan perilaku dan kata-kata dapat dilakukan dengan jalan mengendalikan pikiran dan emosi. Jika sedang merasakan emosi yang positif, maka tindakan yang mengikutinya juga akan positif pula, dan sebaliknya. Jika
emosi negatif akan cenderung membuat kita berperilaku negatif pula. Ada beberapa cara untuk mengendalikan emosi negatif, yaitu yang pertama, berpikir dan bersikaplah yang positif. Yang kedua, hindari situasi yang bisa memicu munculnya emosi yang negatif itu tersebut. Dan yang ketiga, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Kedua, menjadi kompeten secara profesional. Menjadi karyawan yang kompeten di tempat kerja tidak hanya akan membantu Anda dalam membangun penilaian kinerja oleh atasan maupun lingkungan kerja, namun juga digunakan sebagai sarana membangun citra diri yang baik, agar aura positif Anda dapat dirasakan oleh rekan kerja dan lingkungan kerja, baik atasan maupun rekan kerja. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama itu memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai produk ataupun jasa yang dijual oleh perusahaan. Menurut saya pengetahuan ini sangat penting untuk dimiliki, terutama jika sales reps tersebut ingin perbincangan dengan calon pelanggan berjalan dengan lancar. Sebagai sales yang baik, tentu usahakan untuk memberikan informasi sedetail mungkin dan sebaik mungkin. Jawab pertanyaan pelanggan dengan lancar agar proses penjualan berjalan dengan lebih mulus lagi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 2018210272. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu menjadi kompeten secara profesional atau be professionally kompeten adalah di mana kita mampu mencocokkan bakat dan kemampuan kita dengan apa yang kita bisa. Contohnya itu, jika kita memiliki kemampuan di bidang keuangan, maka kita itu bekerja sesuai dengan passion kita juga di bagian keuangan seperti staf keuangan dan sebagainya. Nah, ada 3 cara bagaimana kita menjadi seseorang yang kompeten secara profesional. Untuk yang pertama sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai produk ataupun jasa yang dijual oleh perusahaan. Yang kedua yaitu memiliki pengetahuan tentang operasi yang dijalankan di perusahaan, di mana ini tuh menyangkut yang pertama ada pekerjaan. Pekerjaan maksudnya itu seperti job desk yang diberikan perusahaan untuk kita. Nantinya job desk yang diberikan perusahaan itu sesuai dengan sesuai dengan kemampuan kita juga. Misalkan saya ditempatkan oleh perusahaan di aspek pasar, maka itu karena pihak perusahaan tahu bahwa saya memiliki keunggulan di bidang aspek pasar. Yang kedua yaitu sejarah. Nah, di sini kita harus memahami perkembangan sampai saat ini, mulai dari bagaimana perusahaan itu dibentuk, perubahan struktur organisasi, hingga riwayat bagaimana perusahaan bisa survive hingga saat ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu arah di masa yang akan datang. Di sini kita juga harus memahami bagaimana perusahaan itu dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Contohnya, misalkan kita sebagai bagian pemasaran, kita harus mengetahui dan memahami strategi pemasaran seperti segmentation, targeting, positioning, maupun bauran pemasaran yang terdiri dari 4P, yaitu produk, place, price, dan promotion. Sehingga nantinya itu kita lebih mudah mengklasifikasikan prospek kinerja kita dengan acuan efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi. Poin ketiga dari menjadi kompeten secara profesional yaitu mengetahui prospek. Prospek adalah bayangan dalam jangka panjang perusahaan itu akan seperti apa dan yakin akan tepat pada sasaran. Contohnya, kita sebagai sales kan mempunyai tugas menjual sebuah produk. Contohnya saja, misalkan produk yang kita jual itu, produk yang kita tawarkan adalah produk kursi roda, di mana kursi roda ini dapat kita kontrol melalui Android dan misalkan harga satu unitnya itu sebesar Rp1.200.000. Nah, di sini kita itu dituntut kreatif dan mempunyai ide yang cukup ideal tentang ke arah mana produk kita itu akan laku pesat. Selanjutnya misalkan kita menawarkan kerjasama dengan rumah sakit. Kenapa kita tawarkan dengan rumah sakit? Karena kita sudah tahu kan bahwa rumah sakit itu pasti membutuhkan kursi roda untuk para pasiennya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Albert Priya Sukmana, NIM 2018-210379. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu mengatasi keterpusatan pada diri sendiri. Berhati-hati, menjaga kerahasiaan perusahaan, menjaga rahasia yang tidak dipercayakan pada kita. Berhati-hati dalam membicarakan kelegatasan. Seperti perusahaan memiliki banyak data pegawai, banyak data pelanggan, dan banyak data vendor. Sudah barang tentu kita tidak boleh membocorkan data-data mereka, terutama data-data pribadi mereka. Kita harus menyimpan data-data ini dengan aman supaya tidak jatuh ke orang yang tidak berhak. Berkaitan dengan kompetisi perusahaan, tentu karyawan juga tidak boleh membocorkan komposisi atau produk, tidak boleh membocorkan cara produksi yang efisien, tidak boleh membocorkan di mana membeli bahan baku, tidak boleh membocorkan total biaya dan sebagainya. Untuk menjaga perusahaan tetap kompetitif dalam mengembangkan produk dan memasarkannya, perusahaan berusaha menemukan inovasi untuk menghemat biaya dan memberikan nilai tambah agar pelanggan menyukai produk perusahaan. Banyak membeli produk perusahaan dan memberikan kesejahteraan kepada manajemen dan karyawan perusahaan. Kita perlu menjaga rahasia perusahaan supaya perusahaan dapat terus menjalankan usahanya dan tentu semoga terus berkembang. Untuk menjaga rahasia perusahaan, ada langkah yang bisa dijalankan, yaitu mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan informasi yang harus dijaga kerahasiaannya. Yang kedua yaitu menyandikan atau melakukan enkripsi informasi perusahaan. Yang ketiga itu memberikan pengendalian dalam mengakses informasi yang merupakan rahasia perusahaan. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada karyawan bagaimana mengenai informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arneta Zabrina dengan NIM 2018-210557. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang kelima, yaitu jadilah perhatian dan peka. Akar dari sebuah konflik adalah ketidakpekaan terhadap perasaan orang lain. Semua perilaku yang menunjukkan adanya sopan santun muncul dari adanya pertimbangan dan kepekaan kita terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain yang kita ajak berinteraksi. Nah, ditunjang juga dengan kemauan kita untuk memahami orang lain walaupun kita tidak setuju dengan sudut pandang atau perilaku mereka. Dalam sebuah bisnis, hubungan baik ini harus betul-betul dijaga untuk mengatasi hambatan yang terjadi secara kebetulan atau secara sengaja. Memahami orang lain, pandangan, dan juga sikap mentalnya penting untuk membuat komunikasi yang kita lakukan agar menjadi berkualitas. Dalam situasi komunikasi lisan, serta dalam pertemuan tatap muka, diharapkan dapat menumbuhkan respon yang berempati. Peka dan peduli untuk kebaikan memiliki ambang batas optimal atas rangsangan lingkungan yang memerlukan reaksi untuk perbaikan dan pengembangan. Peduli adalah sikap yang dimunculkan dalam perilaku di mana seseorang itu menunjukkan perhatian khusus pada kondisi yang kurang semestinya dan perlu dibenahi untuk adanya sebuah perbaikan. Nah, untuk melatih kepekaan ini, salah satu contohnya adalah kita bisa ambil di gedung itu terdapat tulisan exit atau keluar. Nah, begitu lampu mati, emergensinya itu tidak menyala. Begitu dicek, ternyata tidak dinyalakan. Seharusnya setiap hari itu harus dikontrol dalam keadaan normal untuk memastikan ketika terjadi lampu mati atau kejadian lain yang semakin parah, itu tidak akan ada kejadian seperti ini lagi. Ini betul-betul kita perhatikan dan kita sampaikan kepada tim bahwa kita ini perusahaan jasa. Ketika ada kejadian lampu mati, tamu yang ada di sini bisa menyelamatkan diri. Kita tidak bisa berkelit
kalau kita tidak tahu. Justru kita harus tahu karena kita perusahaan security yang menjaga pengamanannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fimo Sibi, NIM 2018-210664. Ya, di sini saya akan membahas prinsip dasar perilaku bisnis yang profesional secara tepat waktu. Nah, mengapa sih kita harus memanage waktu dengan baik? Pentingnya memiliki manajemen waktu dalam berbisnis menjadi salah satu faktor untuk kelancaran dan kesuksesan, di mana ketika seseorang menjalankan suatu bisnis, maka ia harus menjalankan bisnisnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai pelaku bisnis, tidak hanya memperhatikan satu atau dua aspek dapat mendorong untuk menuju kesuksesan, tetapi juga perlu memperhatikan berbagai macam aspek yang berkaitan, seperti salah satunya terkait dengan memanage waktu. Nah, pelaku bisnis harus memiliki manajemen waktu dengan baik agar urusan bisnisnya dapat berjalan lancar. Hal itu perlu dimiliki mengingat pelaku bisnis memiliki kesibukan tersendiri untuk menjalankan bisnisnya, seperti misalnya melakukan pertemuan dengan klien atau agenda-agenda rapat lainnya. Nah, untuk itu pelaku bisnis itu harus mampu memanage waktunya dengan cara membuat daftar kegiatan, mengatur prioritas, menghindari kebiasaan menunda pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, dengan bertekad untuk memiliki manajemen waktu dengan baik pada saat menjalankan bisnis mampu membawa banyak dampak positif, sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa memanage waktu dalam berbisnis cukup penting. Menyelesaikan urusan bisnis dengan tepat waktu ini jelas menjadi alasan pentingnya manajemen waktu dalam berbisnis. Bagaimana tidak, manajemen waktu yang baik ini dapat dilakukan dengan menyusun kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang perlu dikerjakan beserta waktu yang diperlukan dalam menyelesaikannya. Nah, sehingga dengan begitu akan membuat pelaku bisnis dapat menyelesaikan urusan bisnisnya dengan tepat waktu asalkan ia tidak melanggar daftar kegiatan yang telah disusun. Ditunjukkan melalui ketepatan waktu dalam mulai dari yang pertama ada memulai bekerja, yang kedua ada penyelesaian laporan dan tugas, yang ketiga memenuhi janji, dan yang keempat membalas telepon juga bisa. Terus yang kelima membalas surat-surat bisnis. Nah, yang keenam mengembalikan alat-alat yang dipinjam, dan yang terakhir itu menjawab undangan. Nah, itu aja dari penjelasan dari saya untuk membahas tepat waktu dalam berbisnis. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Andi Lestari, NIM 2018-210740, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pelajari bentuk-bentuk kesopanan dan rasa hormat. Nah, ketika masuk ke dalam dunia bisnis ataupun dunia kerja, itu sikap saling menghargai sangatlah penting kita terapkan, karena nantinya di dalam lingkungan kantor kita akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Nah, terlebih lagi, setiap orang itu pastinya memiliki gaya bekerja dan kepribadian yang berbeda-beda pula. Ada yang sangat percaya diri dalam berbicara di depan publik, ada yang suka bekerja di pagi hari, dan ada juga yang bekerja dengan lambat namun teliti, dan lain sebagainya. Setiap orang tentunya ingin merasa dihargai dan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya, tidak terkecuali di lingkungan kerja. Nah, sikap saling menghargai itu akan terwujud saat seseorang diperlakukan secara bermartabat dan hormat oleh orang lain. Dan rasa hormat ini sendiri akan diberikan kepada seseorang saat kita itu merasa kagum pada kepribadian ataupun kerja keras seseorang. Nah, biasanya itu mereka adalah orang-orang yang memiliki kualitas kerja dan kemampuan baik yang mereka bawa ke lingkungan kerja kita, sehingga secara tidak langsung orang-orang di sekitarnya menjadikan individu tersebut sebagai panutannya yang dihargai. Nah, apalagi kita telah merasa dihormati oleh orang lain, penting bagi kita untuk menghormati kolega lainnya seperti yang mereka lakukan kepada kita. Nah, dengan begitu kita akan menyadari bahwa semua orang memiliki hak, pendapat, keinginan, pengalaman, dan kompetensi yang membuat mereka spesial dengan cara mereka masing-masing, dan semua itu layak untuk dihargai dan juga dihormati. Faktanya, rasa hormat didapat atau kita dengar dari nada seseorang saat mereka berbicara kepada kita, entah dari komunikasi nonverbal ataupun kata-kata. Nah, mereka juga akan memanggil nama kita dengan sangat baik tanpa adanya cemoohan ataupun nada yang merendahkan. Nah, selain itu kita dapat juga merasakan bahwa seseorang menghargai kita saat mereka mendengarkan apapun yang kita katakan secara mendalam dan penuh kehati-hatian. Atau dalam kata lain,
mereka itu ingin menjadi pendengar yang baik bagi kita. Nah, sesekali itu mereka juga terkadang mengajukan pertanyaan kepada kita, tentunya berkaitan dengan apa yang kita bicarakan. Hal ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa mereka itu memahami sudut pandang kita dan tidak berasumsi dengan hanya menggunakan sudut pandang dari mereka saja. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siti Alimatus Sadia dengan NIM 2018-20915. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh bentuk kesopanan dan rasa hormat. Faktanya, rasa hormat dapat didengar dari nada seseorang saat mereka berbicara kepada kita, entah dalam komunikasi nonverbal atau melalui kata-kata. Nah, mereka juga akan memanggil nama kita dengan sangat baik tanpa ada cemooh atau nada yang seperti merendahkan. Nah, selain itu, kita juga dapat merasa bahwa seseorang menghargai kita saat mereka mendengarkan apapun yang kita katakan secara mendalam dan penuh dengan kehati-hatian. Nah, dalam kata lain, mereka ingin menjadi pendengar yang baik bagi kita. Nah, sesekali mereka juga dapat mengajukan pertanyaan kepada kita yang tentunya berkaitan dengan apa yang kita bicarakan. Nah, ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memahami sudut pandang kita dan tidak berasumsi dengan hanya menggunakan sudut pandang mereka saja. Kita juga dapat menilai rasa dihormati dan dihargai oleh orang lain di setiap organisasi, institut atau perusahaan. Nah, contoh bentuk-bentuk kesopanan dan rasa hormat adalah yang pertama mengucapkan minta tolong saat akan meminta bantuan, yang kedua ada mengucapkan kata maaf apabila melakukan kesalahan, dan mengucapkan terima kasih ketika menerima sesuatu dari orang lain. Contohnya yang pertama adalah mengucapkan minta tolong saat akan meminta bantuan. Kita bareng atau sama teman sebaya kita, seumpama kita minta tolong ambilin itu, sama kayak tolong dong ambilin itu lah, kita akan merasa lebih dihargai ketika orang itu mengucapkan minta tolong. Yang kedua adalah mengucapkan kata maaf ketika melakukan kesalahan. Mungkin tren-tren saat ini ya elah gitu aja baper gitu, tapi akan lebih sopan kita mengucapkan minta maaf ya aku udah melakukan kesalahan atau gimana. Yang ketiga adalah mengucapkan terima kasih. Nah, sebagai rasa setelah kita dikasih apa-apa sama sahabat kita lebih baik mengucapkan terima kasih karena itu lebih menghargai pemberian dari sahabat kita. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika atau etik berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Artinya adalah norma, nilai, ukuran, dan kaidah-kaidah bagi tingkah laku manusia. Etika juga memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu artinya manusia juga memerlukan etika untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Berikut adalah tayangan dari etika berbisnis. Yang pertama adalah tayangan dalam berbisnis online. Yang kedua adalah tayangan dalam berbisnis offline.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada Baik apa? Mbak, ini ada paket Oh. atas nama Yunita Damayanti. Iya, saya sendiri. Oh, mohon dicek dulu paketnya. Oh iya kok, alamatnya juga sesuai. Oh, oke Pak. Kalau boleh foto paketnya dengan Oh, Mbaknya. boleh kok. Oh ya, Kayak gini ya? ya. Iya. Bentar ya Mbak. Iya. Baik, terima kasih Mbak. Ya, makasih Ya. juga ya Mas ya. Assalamualaikum. Ada perlu apa Mas? Saya dengar di sini tempat penyewaan piring ya Mas. Oh iya tentu. Kita ngobrolnya di dalam aja Mas. Oke Mas. Silakan masuk Mas. Silakan dulu Mas. Ya Mas. Jadi gini Mas, saya mau nyewa piring buat acara akikah anak saya bulan depan. Rencana mau minjem dirinya tanggal berapa itu? Kira-kira tanggal 12 Februari Mas. Kira-kira Mas mau minjem berapa piring? Sekitaran 1000 piring. Wah, sebenarnya Mas saya cek dulu. Soalnya kemarin itu ada orang juga minjem piring sama saya 2000 piring buat acara perkawinan juga. Oke Mas. Baik Mas, sudah saya cek, stoknya ada untuk 1000 piring. Kalau begitu kita lihat aja Mas, piringnya di belakang. Oke, Mas. Mari Mas. Baik Mas, ini stok piringnya tinggal 1500 piring. Bagaimana Mas? Iya Mas, saya mesennya cuma 1000 piring Mas. Oh iya tadi Mas, mesennya pas tanggal berapanya itu ya? Tanggal 12 Februari Mas. Kalau dapat Mas anterinnya tuh tanggal 10 Februari Mas, bisa Mas? Baik bisa Mas, bisa. Nanti saya antar itu pas tanggal 10 Februari-nya. Oke Mas. Kalau masalah harganya berapa ya Mas buat 1000 piring ini Mas? Hitungannya itu satu piring 1000 Mas. Misal Mas itu berapa tadi? 1000 piring Mas. 1000 piring berarti 1 juta. 1 juta Mas. Oh. Gimana? Gak apa-apa Mas. Berarti deal ya Mas? Ya.